mengalami cinta. Cerita ke-18. Kamis 8 April tahun 2021. Sewaktu aku sholat, tiba-tiba aku sulit membaca Al-Quran pada saat sholat. 3 kali aku mengulangnya baru berhasil. Aku merasa tiba-tiba rohku berganti pada saat sholat. Pagi aku antar keponakanku Mutia ke TPA, tempat pendidikan Al-Quran Tamzatul Umat di Jalan Sultan Alauddin II, karena ia mau wisuda penamatan TPA-nya di Masjid Al-Muraqabah. Pada saat perjalanan pulang, tepatnya di Jalan Sultan Alauddin III, tanpa disengaja aku melihat wanita berhijab dan bercadar hitam sedang berdiri di depan kios. Entah mau berbelanja atau bertanya alamat, atau ia adalah pemilik kios baru mau keluar rumah, aku tidak tahu. Dalam pikiran dan perasaanku, sepertinya rohku yang mengendalikan raga ini seperti disaring mendekati bulan Ramadan dan rencanaku untuk menikah tahun ini. Tetapi aku tetap fokus bahwa kendaraan aku tak mau meliriknya. Di ujung jalan aku berbelok ke Jalan Poros Sultan Alauddin, tepatnya di depan Universitas Muhammadiyah Makassar. Aku melihat 2 orang wanita berhijab, salah satunya menggunakan cadar, sepertinya sedang berolahraga jalan sehat jalan kaki pagi. Kemudian aku berbelok ke Jalan Talasalapang. Di pertigaan dari arah Jalan Talasalapang 2, seorang wanita berhijab merah dan bercadar hitam dibonceng oleh seorang laki-laki. Di pikiranku adalah suaminya, tetapi anehnya sampai aku di rumah mereka terbayang. Dan muncul pemikiran, jika kamu melihat wanita bercadar dibonceng seperti tadi, belum tentu itu suaminya. Bisa saja itu adalah adiknya, seperti kamu kadang membonceng kakakmu. Atau bisa saja yang membonceng itu adalah kakaknya, seperti kamu kadang membonceng adikmu. Atau bisa saja itu adalah anaknya, seperti kamu kadang membonceng ibumu. Atau bisa saja itu adalah ayahnya, seperti ayahmu yang kadang membonceng saudara perempuanmu. Atau bisa saja itu ojek online, tapi kalau ojek online sepertinya tidak, soalnya aku tidak melihat atribut ojek online. Atau bisa jadi itu adalah keponakannya. Lanjut cerita, selanjutnya aku antar ibuku ke Masjid Al-Muraqabah di Jalan Bontoduri untuk menghadiri undangan wisuda keponakanku, cucunya. Di depan masjid, tak sengaja aku melihat wanita berhijab merah maron bercadar hitam itu. Entah dari mana tiba-tiba di pikiranku timbul pertanyaan. Kira-kira siapanya itu santri wanita berhijab dan bercadar itu di masjid? Mulanya pemikiranku wanita berhijab dan bercadar itu adalah ibu dari salah satu santri. Namun tiba-tiba muncul pemikiran, belum tentu, bisa jadi adalah guru mengajinya, atau kakak dari salah satu santri, atau nenek dari salah satu santri seperti ibumu yang menemani keponakanmu. Atau bisa jadi bibi dari salah satu santri. Sambil aku fokus bawa kendaraan sampai di rumah, kemudian aku antar adikku ke SD Laya Muhammadiyah. Di perjalanan, tepatnya Jalan Andi Pangeran Veteran, aku melihat 2 orang wanita berhijab dan bercadar. Satu sedang berdiri di trotoar dan satu dibonceng naik motor. Kemudian di pikiranku membenarkan, ya sepertinya rohku lagi disaring, terseleksi untuk mengendalikan raga ini. Karena aku pernah membaca dari sebuah buku bahwa setiap ijazah dan sertifikat itu memiliki roh. Dan setiap pelatihan baik formal maupun tidak itu memiliki ijazah atau sertifikat, baik itu tersurat maupun tersirat. Serta setiap ritual atau peribadatan ibadah itu adalah sebuah pelatihan. Dan apa yang kau lihat itu memberi pengaruh kepada pikiran. Sorenya, sewaktu aku jemput adikku di kampus Universitas Negeri Makassar, aku melihat lagi wanita berhijab dan bercadar di Jalan Monumen Eniselan. Di pikiranku sambil fokus bawa kendaraan. Itu kan aku sudah kira rohku lagi disaring, soalnya aku pernah belajar tentang hal seperti itu di perpustakaan. Membahas dinamika dan mekanika berhubungan dengan dimensi manusia, dimensi ruang, dan dimensi waktu.
Sesampainya di Universitas Negeri Makassar, pada saat adikku mau naik ke motor, tiba-tiba melintas beberapa orang menggunakan alma mater Universitas Negeri Makassar, dan satu wanita berhijab dan bercadar tidak menggunakan alma mater naik motor. Di pikiran dan perasaanku seperti mereka mengantarkan roh untuk mengendalikan raga ini. Pada saat motorku kendarai membonceng adikku, di depanku tepat wanita berhijab dan bercadar itu. Seperti aku merasakan kehangatan sepertinya dari wanita berhijab dan bercadar itu. Segera aku percepat motorku, ia pun mempercepat motornya hingga kami berdampingan. Ku tambah kecepatan motor ku kendarai dan akhirnya aku mendahuluinya. Akhirnya aku sampai di rumah dan menulis ceritaku.